Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk perpangkatan ya. Di sini saya berikan contoh yang pertama itu adalah tentang penerapan bilangan berpangkat dengan menggunakan bentuk baku. Contoh di sini Miss punya bentuk jarak antara bumi dan bulan kira-kira 384 juta kilometer. Berarti 384 juta dalam matematika ini bisa kita ubah menjadi bentuk 384 dikali nolnya ada 6, berarti dikali 10 pangkat 6. Itu. Nah, yang bawahnya sekarang. Kecepatan rata-rata cahaya kira-kira 18 miliar meter per menit. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 18 miliar sama dengan 18 dikali 10 pangkat, nolnya ada 9 pangkat 9. Ini namanya bentuk baku. Oke, kita lanjutkan. Apa bilangan berpangkat? Ini udah pernah di SD, ya. Kalau 2 pangkat 1, 2 pangkat sampai dengan 2 pangkat N, berarti 2-nya sebanyak N-nya itu. Kalau 2 pangkat 6, berarti 2-nya kamu kalikan sebanyak 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai dengan 6. Bukan 2 kali 6 ya, sekali lagi bukan 2 kali 6. Tetapi 2-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Gitu. Nanti hasilnya beda. Oke, kita lanjutkan. Nah, bilangan berpangkat itu ternyata ada 3. Bilangan berpangkat bulat positif, berpangkat 0, dan juga berpangkat bulat negatif. Yang positif, yang sudah pernah kamu pelajari di SD. 2 pangkat 1 sampai dengan 5 pangkat 4 di sini. Kamu hitung dengan perkalian biasa. Nah, sekarang, kalau bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Bahkan huruf pun kalau dipangkatkan dengan 0, di sini variabelnya dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya juga 1. Penjelasannya gimana? Penjelasannya adalah, misalkan di sini saya punya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Ingat ya, sifat perpangkatan kalian bisa menyelesaikan bentuk ini menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 5. Karena bilangan pokoknya sama, pangkatnya sama. Berarti bisa kamu langsung kurangkan pangkatnya, berarti menjadi 2 pangkat 5. Sedangkan kamu bisa menghitung langsung juga. Ya, ini jadi berapa 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 itu adalah 32. Dibagi 32 hasilnya adalah 1. Berarti 1 ini sama dengan 2 pangkat 0. Jadi semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Lanjut. Nah, sekarang di sini pangkat negatif. Kalau pangkat negatif ini hanya kebalikannya aja. Jadi misalkan Miss di sini punya 2 pangkat negatif 1. Berarti 1 per 2 pangkat 1. Sampai dengan di sini berarti misalkan Miss punya 5 pangkat negatif 4. Berarti jadinya adalah 1 per 5 pangkat 4. Gitu. Nah, kalau di sini saya punya 6 pangkat negatif 5. Berarti sama dengan menjadi 1 per 6 pangkat 5. Gitu. Kalau misalkan saya punya setengah dipangkatkan negatif 2. Kalian lihat. Kalau 6 menjadi 1/6. Itu merupakan kebalikannya. Nih, kita lihat. Kalau 3 menjadi 1/3. Iya kan? 3 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/3. 4 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/4. 5 pangkat negatif 1 sama dengan 1/5. Jadi polanya apa? Hubungannya apa? Kebalikannya. 3 itu sama dengan 3/1. 4 itu sama dengan 4/1. 5 itu sama dengan 5/1. Kebalikannya jadi 1/5. Nah, kalau di sini
1/2 pangkat negatif 2. Kebalikan dari 1/2 adalah 2/1. 2/1 itu sama dengan 2. Dipangkatkan lagi dengan 2. Karena kalau sudah dibalik, kebalikannya, pangkatnya menjadi positif. Kalau misalkan saya punya 2/5, dipangkatkan dengan negatif 3. Berarti ini akan sama dengan, ini tinggal kamu balik, berarti 5/2 dipangkatkan dengan 3. Oke, jadi kebalikannya aja, gitu ya, dengan pangkatnya berubah menjadi positif. Nah, kita ke sifat-sifat perpangkatan. Sifat pertama di sini adalah bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya beda. Saya akan berikan contoh di sini. Contoh 1, berarti itu yang nomor 1 ini ya. Misalkan pangkatnya itu bilangan pokoknya sama, 2 pangkat 5, dikali, ini titik di sini maksudnya perkalian ya, dikali 2 pangkat 3. Misalkan. Bilangan pokoknya kan sama-sama 2, pangkatnya beda. Di sini sifatnya bisa langsung kamu jumlah. Kalau perkalian berarti pangkatnya bisa kamu jumlah. Berarti menjadi 2 pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, kalau misalkan di sini yang kedua sama, nomor 1 udah. Sekarang yang kedua sama, tetapi di sini bentuknya adalah pembagian. Misalkan 3 pangkat 6 per 3 pangkat 7 sama dengan, per di sini sama dengan pembagian 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 7. Sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 7 sama dengan 3 pangkat negatif 1. Atau kalau kita ubah menjadi bentuk tadi, pangkatnya jadi positif menjadi 1/3 pangkat 1 atau 1/3. Yang kedua udah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga di sini ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi atasnya. Berarti misalkan 5 pangkat 2 dalam kurung dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti pangkatnya tinggal kamu kali. Berarti 5 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 5 pangkat 4. Kalau kamu diminta untuk menghitung, hitunglah, diselesaikan ya. Tapi kalau kamu hanya diminta untuk sederhanakanlah, ya udah disederhanakan aja. Nah, 3 udah. Sekarang yang sifat keempat. Sifat keempat ini bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama. Berarti kalau saya tuliskan menjadi seperti ini. Contohnya adalah 2 dikali 3 pangkat 6. Ini bisa menjadi 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Sama. Ya. Jadi dipangkatkan dulu, baru dikali, atau dikali dulu, baru dipangkatkan. Itu sama nanti hasilnya. Yang kelima, ini sama seperti yang ini. Kalau yang keempat itu kan perkalian, kalau ini pembagian. Berarti misalkan 10/5 dipangkatkan dengan 3. Nah, ini akan sama dengan 10 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Sama, kalau kamu hitung, nanti hasilnya pasti sama. Nah, sekarang saya punya contoh, misalkan bentuknya seperti ini. Negatif 14 dipangkatkan 2, negatifnya ikut dipangkatkan karena ada di dalam kurung. Bedakan antara ini dengan bentuk seperti ini. Beda ya. Kalau yang ini, 14-nya nggak ikut dipangkatin,
Kalau yang bentuk ini 14-nya ikut dipangkatkan. Berarti hasilnya berapa? Jadi hasilnya adalah apa? 100. Berarti kalau yang ini hasilnya adalah negatif 196. Kalau yang ini hasilnya 196 positif. Ini juga sama. Bedakan antara ini dengan, nah, kalau ini nanti hasilnya tetap negatif, kalau yang ini nanti hasilnya positif. Gitu ya. Nah, kalau ini tinggal kamu pangkatkan masing-masing, berarti negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Tinggal kamu hitung hasilnya. Kalau yang ini, negatifnya juga nggak ikut dipangkatin, berarti negatif 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Tinggal kamu hitung nanti hasilnya. Negatif 625. Tetap ada negatifnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini gimana? Ini kan bentuknya kan ada di kurung ya, berarti ini kamu hitung dulu yang ada di dalam kurung, berarti menjadi negatif 7 ditambah 14 sama dengan 7 pangkat 2, baru kamu pangkatkan. Hitung ya. Nah, ini juga sama. Kamu hitung dulu yang ada di dalam kurung. Negatif 17 ditambah 16, berarti jadi negatif 1 pangkat 2. Nah, hasilnya berapa? Tinggal kamu hitung sendiri. Nah, kalau bentuk seperti ini kamu ubah menjadi bentuk pangkat semua. Ini kan pangkatnya kan 4. Kamu ubah ini supaya pangkatnya sama dengan ini. Berarti kan menjadi 2 pangkat 4. Kalau pangkatnya udah sama, bisa kamu coret pangkatnya. Berarti hasilnya X sama dengan 2. Jadi ini bisa kamu coret. Jadi, ubah biar pangkatnya sama. Nah, kalau seperti ini kan huruf. Sama seperti angka. Kan bilangan pokoknya kan sama nih, hurufnya udah sama semua. Berarti ini tinggal A3 ditambah 2 dikurangi 4. Berarti menjadi A pangkat 5 dikurangi 4 sama dengan A pangkat 1 atau sama dengan A. Nah, ini juga pangkat dipangkatkan lagi, berarti langsung saja 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 8 sama dengan, kalau dibagi pangkatnya dikurang, berarti 5 pangkat negatif 2. Kalau negatif jadi positif, berarti 1/5 pangkat 2. Nah, bentuk ini berarti yang di dalam kurung kamu kerjakan dulu. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 5, berarti 6 pangkat 3 ditambah 5, kan gini. Dipangkatkan 2. Yang ini menjadi 6 pangkat 8, pangkatkan lagi 2. Berarti menjadi 6 pangkat 16. Ya, oke, sekian materi hari ini. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan lewat Japri juga boleh.